Sebelumnya, polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus berlanjut. Karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik, Jokowi mengaku akan menempuh jalur hukum. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut. Mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut akan menempuh jalur hukum karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik dirinya. Joko Widodo menyebut dirinya siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim pengadilan dalam persidangan. Joko Widodo menyebut seluruh permasalahan ijazahnya telah diserahkan kepada tim kuasa hukumnya dan tinggal menunggu langkah-langkah berikutnya. Semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya. Pak, lihat sini Pak. Meski demikian, menurut kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, Joko Widodo belum memberikan instruksi secara langsung kapan akan melayangkan tuntutan, meski nama-nama calon terlapor sudah diberikan kepada Joko Widodo. Ya, jadi sementara ini memang sudah ada 4 orang yang kami lengkapi semua dokumen dan bukti-buktinya. Kapan dugaan tindak pidana dilakukan, di mana dugaan tindak pidana dilakukan, dengan metode apa dugaan tindak pidana dilakukan, dan sebagainya. Namun untuk nama-nama tersebut belum dapat kami sampaikan sekarang. Tentunya ini masih menunggu kembali lagi konfirmasi akhir dari Pak Jokowi seperti apa. Namun jika nanti kami dapat arahan dari Bapak untuk melanjutkan langkah hukum ini, tentunya kami akan sampaikan. Yakub juga memastikan persiapan berkas pelaporan keempat orang tersebut sudah mencapai 95%. Bahkan pihaknya juga sudah mengumpulkan saksi-saksi untuk perkara ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang perdana perkara ijazah palsu dan mobil SMK dengan tergugat Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Solo Kamis siang. Jokowi tidak bisa hadir dalam kedua sidang lantaran menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan lawatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Sidang perdana gugatan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berlangsung secara terbuka di Ruang Suryadi Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April. Sidang berlangsung cukup alot dan sempat diskors 2 kali. Kuasa hukum Jokowi juga menyebut agenda sidang perdana kali ini adalah mediasi. Dalam mediasi tentu saja saya ingin mengetahui terlebih dahulu resume yang dibuat oleh pihak penggugat seperti apa tuntutannya kepada pihak tergugat. Nah, setelah mengetahui apa yang dibuat oleh penggugat melalui kuasa hukumnya berupa resume, saya baru bisa konsultasi kepada Pak Jokowi apakah perlu dipenuhi atau tidak. Jadi saya tidak bisa untuk memutuskan seketika tanpa terlebih dahulu untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pak Jokowi. Setidaknya ada 4 pihak yang menjadi tergugat dalam kasus ijazah Jokowi ini. Selain Jokowi sebagai tergugat 1, kemudian ada KPU Kota Solo sebagai tergugat 2, SMA Negeri 6 Solo sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat 4. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi dengan anggota Sutikna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Sementara itu, sidang gugatan Wan Prestasi atas mobil nasional SMK juga digelar di Pengadilan Negeri Solo. Sidang yang sudah berjalan kemudian ditunda selama 2 pekan karena ketidakhadiran salah satu pihak tergugat, yakni Ma'ruf Amin selaku pihak tergugat 2. Ini pihak
tergugat semua itu belum lengkap. Tergugat 2 belum hadir, udah dipanggil salah patut, sehingga sesi hukum acara harus ditunda untuk memanggil kembali. 99. Sebagai pihak penggugat, Aufa Lukman Rea, warga Ngeresan Jebres, Kecamatan Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, menuntut ganti rugi wan prestasi sebesar 300 juta rupiah. Selain Jokowi dan mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pihak tergugat lainnya adalah pabrik SMK PT Solo Manufaktur Kreasi. Penggugat menyebut tergugat tidak dapat memenuhi janjinya dalam hal memproduksi mobil SMK secara massal, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan wan prestasi. Baik sidang gugatan ijazah maupun sidang gugatan mobil SMK, keduanya tidak dihadiri Joko Widodo sebagai pihak tergugat satu. Menurut kuasa hukumnya, Jokowi tidak bisa hadir karena menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan lawatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Tim Liputan iNews melaporkan. Salah seorang pengacara yang gugat ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka dugaan memalsukan dokumen oleh Polres Sukoharjo, Jawa Tengah. Gandeng aku mantan wartawan aku mbak atur apa ya, Pak? Pas kasus Lanjar sampai melaku banter aku tak angkati masa itu. Zainal Mustafa telah ditetapkan sebagai tersangka buntut laporan Asri Purwanti yang dilayangkan 16 Oktober 2023 silam. Zainal diduga memalsukan dokumen akademik dengan menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surat tersebut kemudian ditelusuri pelapor dengan bersurat ke Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi Wilayah Jawa Tengah. Hasil penelusuran menunjukkan Zainal lulusan Universitas Surakarta Unsa pindahan dari UMS. Kemudian pelapor menelusuri dan bersurat ke UMS. 13 Mei 2020, pelapor mendapat jawaban bahwa nomor induk mahasiswa yang digunakan Zainal Mustafa bukanlah milik terlapor, namun atas nama Anton Wijanarko. Atas perbuatannya, Zainal dijerat pasal 263 ayat 2 KUHP tentang penggunaan surat palsu dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun. Bahwa Polres Sukoharjo betul sekali telah menetapkan tersangka ZM diduga melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu yaitu dokumen kuliah, di mana ZM ini menggunakan NIM mahasiswa yang sudah drop out yang digunakan untuk pindah kuliah dari UMS ke UNSA. Kami layangkan surat panggilan sebagai tersangka. Nanti semoga saya bisa hadir untuk kami giat untuk pemeriksaan. Saya selanjutnya tentunya saya akan meminta penyidik jajaran Polres Sukoharjo segera memeriksa oknum tersebut, dan karena ancamannya di atas 5 tahun ya mohon diamankan biar tidak ada korban-korban lagi.